Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel ini untuk melanjutkan pembahasan latihan AAS 1 Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7. Sekarang kita sudah memasuki soal di 67 kalau saya tidak salah ya. Sekarang kita membahas hubungan jarak, waktu, dan juga kecepatan. Nah, apabila kalian amati tabel 3.1, maka kalian akan menemukan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Apakah kalian dapat menunjukkannya? Di sini kita lihat, kalau jaraknya 90, waktunya 1 jam, maka kecepatannya 90 km per jam. Kalau jaraknya 90, waktunya 2 jam, dia 45, kecepatannya 45 km per jam. Lalu untuk nomor 3, bila jaraknya 90, waktunya 3, kecepatannya 30, dan lain seterusnya. Nah, mengapa kejadiannya demikian sebenarnya? Nah, kalau kita lihat misalnya hubungannya 91, itu kok bisa 90 gitu. Karena 90, oke misalnya teman-teman ngiranya gara-gara dikali gitu ya 90. Tapi nggak sesuai dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, kalau 90 dikali 2, seharusnya kan kecepatannya jadi 180. Ini salah. Jadi sebenarnya yang terjadi itu hubungannya antara jarak sama waktu itu dibagi. Jadi 90 bagi 1. Kan sama-sama jadi 90 ya, tetap 90 km per jam. Nah, kalau 90 dibagi 2 nih, 90 ini maksudnya waktunya, jaraknya ya 90 nih. 1 sama 2 ini jamnya maksudnya. Oke. Nah, kalau jaraknya 90 jamnya 2 jam doang, berarti 90 bagi 2 sama dengan 45 km per jam. Terus kalau misalnya jaraknya 90 jamnya 3 jam waktu tempuhnya, jadinya 30 km per jam. Nah, coba kali kita cocokin ya, apakah benar sama tabel yang di atas. Benar ya, satu kalau jaraknya 90, waktunya 1, kecepatannya 90 km per jam. Benar, sesuai. Kalau jaraknya 90, waktunya 2 jam, kecepatannya 45 km per jam. Benar. Nah, kalau yang ketiga, kalau jaraknya 90 km, waktunya 3 jam, kecepatannya 30 km per jam. Benar, sesuai ya, jadi teman-teman ya. Nah, jadi apa hubungannya? Hubungannya kecepatan, aduh, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita lihat ada nggak yang berhubungan. Kecepatan akan lebih besar bila waktu tempuhnya lebih kecil. Oke, ini bisa jadi benar. Kita cek yang lain dulu, ada yang lebih benar nggak? Jarak tetap walaupun waktu dan kecepatan acak. Nggak salah ya, jarak akan menyesuaikan dengan kecepatan sama waktu juga gitu. Waktu hanya tergantung dari besarnya kecepatan. Nggak tentu, bisa jadi kalau jaraknya pendek, waktunya bisa jadi sama gitu ya. Nah, jarak dikali waktu akan menghasilkan kecepatan. Salah. Kita udah tahu rumusnya kecepatan itu jarak dibagi waktu, bukan jarak dibagi waktu, bukan jarak dikali waktu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Kecepatan akan lebih besar bila waktu tempuhnya lebih kecil. Masuk akal ya sebenarnya. Coba kita lihat yang 90 sama 1, itu 90. Karena kan kecil ya 1 nih. Nah, kalau 90 sama 2 lebih gede, waktunya lebih gede, jadinya 45, kecepatannya mengecil gitu. Jadi kalau kecepatannya akan lebih besar, kalau waktu tempuhnya lebih kecil. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ya, ada mobil semula awalnya diam, lalu dia kalau bergerak, orang-orang di dalamnya bakal ketarik ke belakang gitu. Fenomena ini sesuai dengan hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jika sigma F sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Hal yang akan terjadi ketika mobil bergerak jika tiba-tiba berhenti adalah kalau misalnya tiba-tiba bergerak kita terdorong ke belakang. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba berhenti, maka bakal sebaliknya. Kita bakal ke depan. Penumpangnya akan rasanya kayak ketarik ke depan gitu, terus kita ntar bakal ke belakang. Jadi kita awalnya ketarik ke depan gitu. Kalau tiba-tiba direm. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi sebalikannya dari kalau tiba-tiba bergerak ke belakang, kalau tiba-tiba direm dia badannya bakal ke depan. Lanjut. Berdasarkan kedua keadaan ini, maka pernyataan sesuai dengan hukum Newton 2 adalah, nah kita lihat di sistem yang pertama,
gayanya itu 100 Newton, masanya 10 kilo, akselerasinya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang sistem ini yang pertama ya. Kalau yang kedua itu F-nya 100 Newton, masanya 5 kilo, percepatannya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau masanya lebih kecil, nih kayak misalnya yang ini kan masanya cuma 5 ya teman-teman, yang ini 10. Kalau masanya lebih kecil, dia bakal menghasilkan percepatan yang lebih besar. Nah, jadi kira-kira opsi mana nih yang cocok? Kalau kita lihat sistem satu aja, kalau masanya agak besar, percepatannya cuma 10. Tapi kalau masanya 5, percepatannya 20. Oke, jadi kita bisa simpulin kalau jawabannya adalah A, percepatan akan besar bila massa benda lebih kecil. Ya, benar ya. Percepatannya bakal lebih besar kalau massa bendanya lebih kecil. Kayak ini 5 lebih gede, percepatannya daripada yang 10, percepatannya lebih kecil gitu. Yang B, percepatan akan kecil bila massa benda kecil salah. Kalau percepatannya kecil, masanya berarti besar. Masa bendanya seharusnya besar. Nah, gaya akan besar bila benda massa kecil salah. Gaya itu bakal membesar kalau massa sama akselerasinya juga ikut membesar karena mereka searah. Nah, gaya akan kecil bila massa benda besar. Salah juga. Eh, ya bisa benar ya, tapi tetap salah. Kalau mengecil, nih gaya kalau mengecil, maka massa sama akselerasinya juga harus mengecil, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, nah, ban mobil diberi alur dengan tujuan memperbesar gaya gesekan. Supaya apa? Tidak licin supaya tidak kecelakaan. Nah, kita kalau lihat A-nya udah salah lah ya, harga lebih mahal nggak ngaruh. Membuat ban kelihatan menarik juga bukan fungsi asli. Nah, kalau misalnya yang C, memperkecil gaya gesekan, justru malah makin licin, malah makin berbahaya di jalanan. Nah, makanya jawaban yang paling masuk akal ya yang B, memperbesar gaya gesekan supaya tidak licin. Ya, meminimalisir licin lah gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kegiatan yang menggunakan gaya gesek adalah yang A. Kenapa? Karena eh, guling itu kan ada hubungannya sama licin ya. Jadi kalau misalnya terlalu licin, bisa jadi nanti nggak ngeskor. Makanya diberi gaya gesekan sedikit pada bolanya. Nah, kita berlanjut ke kalau misalnya yang B ini apa aksi reaksi ya. Kalau yang ini juga gaya gravitasi. Kalau yang jatuh ke bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Gerak dengan ciri kecepatan yang selalu tetap adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kita ingat ya grafik yang tadi, kalau dia naik begini dia GLBB. Kalau dia turun dia juga GLBB. Karena apa? GLBB kan namanya gerak lurus bebas beraturan ya. Berubah beraturan. Nah, berarti dia berubah-berubah terus, makanya grafiknya bisa miring, teman-teman tuh. Kayak ini kan dia berarti kecepatannya lama-lama naik, nggak tetap. Kalau yang lurus stabil ini lurus ya, dia namanya GLB, gerak lurus beraturan ya. Makanya gerak dengan kalau gini kan berarti dia kecepatannya stabil nih, konstan ya dia tuh lurus aja gitu. Oh, tarik terus gitu. Nah, berarti dia kecepatannya selalu tetap. Nah, makanya namanya adalah GLB. Kalau gerak lurus berubah beraturan berarti dia bisa berubah seiring waktunya berjalan, entah itu dipercepat atau diperlambat. Kita lanjut ke soal setelahnya. Apabila benda diberi gaya, maka dapat menyebabkan kecuali kita lihat yang A, perubahan bentuk. Bisa jadi ya, kalau misalnya kita mukul-mukulin, kalau nggak kita malu besi gitu ya, kan bisa penyok ya besinya. Perubahan arah, bisa misalnya bola ngarah ke kita, kita tendang ya. Kan terus arahnya misalnya darinya lurus ke kita, jadi ke ngilang dari kita gitu. Berarti bisa.
perubahan kecepatan juga bisa. Kita dorongnya kencang kan di kecepatannya berbeda nanti. Nah, yang nggak bisa itu perubahan massa. Ya kalau massa bolanya segitu, mau kita tendang sekencang apapun juga tetap segitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D ini. Perubahan massa tidak akan terjadi meskipun diberi gaya seberapapun. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berikut ini yang merupakan contoh gerak semu adalah, ini jawabannya sudah ada tadi, yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini ya jawabannya yang C. Sebuah bintang jatuh itu bukan gerak semu. Buah kelapa jatuh tidak gerak semu ya, beneran jatuh kan. Mobil melaju di jalan raya juga bukan gerak semu. Kalau sebuah bintang jatuh itu kan beneran bergerak, berarti ya bukan bintang jatuh ya, asteroid ya berarti sebenarnya ya. Beneran bergerak dia di luar angkasa. Berarti bukan gerak semu, matahari yang gerak semu. Mataharinya nggak gerak, sebenarnya kita yang bergerak, tapi seolah-olah mataharinya yang bergerak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apabila pada suatu benda bergerak diberikan gaya dengan arah berlawanan, maka benda akan mengalami perlambatan. Jadi misalnya, kamu nendang bola 40 Newton. Nah, misalnya ada angin nih. Angin kan kita nggak tahu nih berapa, misalnya 10 Newton. Nah, kecepatan bola kamu kan pasti lama-lama bakal diperlambat gitu loh. Nggak mungkin ada angin di depan ngarah ke sini, malah makin cepat ke depan. Pastinya bakal memperlambat gitu ya. Nggak mungkin juga percepatan bertambah cepat, enggak. Dan pastinya nggak mungkin tidak terjadi apa-apa. Pasti ada ini apa gangguan sedikit diperlambat bolanya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah A. Mengerem sepeda. Iya ya, karena kalau misalnya kita naik sepeda aja pasti menguntungkan dong untuk mengerem sepeda. Karena misalnya kita kaget ada mobil tiba-tiba di depan kita kan kita ngerem. Jadi ya yang menguntungkan sudah pasti mengerem sepeda. Kita yang lain-lainnya nggak begitu menguntungkan. Seperti gesekan angin dengan badan pesawat bisa membuat ini apa namanya eh goyang ya pesawatnya, jadi berbahaya justru. Gesekan rantai dengan gear juga bisa berbahaya kan, misalnya di sepeda aja nggak usah motor dulu udah berbahaya, nggak bisa ngegoes gitu. Ya kita lanjut. Urutan resultan gaya dari yang terbesar ke yang terkecil adalah, ya oke berarti ini kita nentuin resultan gaya masing-masing aja ya. Yang A resultan gayanya berarti ada 20 tambah 15 dikurangin 20 sama dengan 15 Newton. Yang B resultan gayanya ada 18 ditambah 12 dikurangin 30 sama dengan 0 Newton. Lalu yang C, resultan gayanya berarti 15 tambah 32 dikurangin 40 sama dengan 7 Newton. Yang D, resultan F-nya 32 ditambah 28 dikurangin 25. Ini sama dengan 32 ditambah 38, 70 dikurangin 25 sama dengan 45 Newton. Jadi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil kita bisa urutin yaitu D, A, C, B. Apakah ada urutannya? Sepertinya ini yang paling mendekati teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita berlanjut ke soal selanjutnya. Bentuk pita rekaman ticker timer dari gerak benda yang diperlambat adalah, ini kita anggap misalnya langkah kaki ya. Kalau seperti ini kan dia jaraknya sama, berarti dia konstan atau GLB. Kalau yang ini mah, yang pertama ini tidak jelas ya. Maksudnya kadang dipercepat, kadang diperlambat, kadang berhenti di situ. Nah, kita lihat jadi yang tinggal opsi C sama D aja. Opsi C ini kita lihat jaraknya lama-lama makin jauh ya. Berarti dia GLBB dipercepat karena makin cepat dia makin jauh gitu loh. Apa namanya jaraknya? Karena kan makin cepat. Jadi tiap detiknya dia bakal jaraknya makin jauh gitu. Nah, kalau kita lihat yang ini sebaliknya, dia semakin ke sini jarak antara tiknya makin kecil. Nah, berarti dia GLBB diperlambat.
Berarti jawabannya ya D. Nah, untuk penjelasannya, misalnya pada waktu awal dia bisa jaraknya 4 meter, lama-lama jadi 3,5 meter, 2 meter, 1 meter gitu ya. Bukan makin lama kan gitu logikanya. Oke, kita lanjut. Oke, grafik yang menunjukkan suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap adalah grafik yang menunjukkan dengan kecepatan tetap adalah antara A, B, C atau D. Nah, ini yang ditanya karena menunjukkan suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi antara waktu, hubungannya itu antara V atau kecepatan dengan T ya, waktu. Jadi grafik yang bukan ini bisa kita eliminasi ya, nggak kita pakai. Berarti ini nggak kita pakai, yang ini juga kita nggak pakai. Jadi antara A atau C. Kalau yang A, misalnya kita gambarin ya, ini ada satu, satu, dua, dua. Ini dia nggak tetap kecepatannya. Kayak misalnya di detik satu nih, di XX kan detik ya. Jadi kalau di X-nya satu, kecepatannya dia satu. Nah, pas detiknya dua, udah 2 detik, dia kecepatannya dua. Berarti kecepatannya bertambah, teman-teman. Nah, kalau misalnya, berarti ini juga udah salah. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Kenapa? Ini misalnya digambarin titik-titik, terus misalnya ini kecepatannya 3. Nah, mau di detik berapapun, di detik satu, detik 2, detik 3, itu kecepatannya sama-sama 3 meter per second. Nah, itu kan berarti dia kecepatannya tetap ya. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Baik, itu adalah soal penutup dari pembahasan latihan soal AAS 1 IPA. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan dalam seri video ini yang ada jumlahnya 9. Terima kasih, semangat selalu.